Sudah kita dengarkan tadi bersair Melayu Banjar pada malam ini dengan tema Syekh Arsad datang ke Banua Banjar. Perlu kami sampaikan para pembawa syair dipimpin oleh Pak Yuslaninul, kemudian ada Bapak Muklis, ada Bapak Muhammad Hasan, Bapak Nurmansah, Bapak Saroni, Bapak Nur Ifansah, ada Bapak Abdul Jalil, kemudian Bapak Syihabudin, kemudian juga Bapak Saibani, Bapak Abdul Wahab, dan diakhiri dengan irama Dundang Kelana bersama Bapak Asani. Nah, dan sanak perempat sabratan. Seperti biasa setelah kita mendengarkan syair-syair yang telah dibawakan tadi, kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Yuslianinur pada malam ini. Dan Pak Yus, iya Pak, ini sangat mengharukan sebenarnya. betul sekali. Begitu kedatangan Permata Banua, ya, Iya betul. disambut dengan selawat, kemudian sang istri berlinang air mata. Pokoknya luar biasa lah sambutannya putra Banua yang 30 tahun menuntut ilmu di Mekah, ya, Iya, di Mekah. Dan mungkin pendengar juga ingin mendengarkan pemaparan yang lebih jelas pada malam ini tentang tema Syekh Arsad datang ke Banua Banjar. Saya kasih waktu sampai pukul 22.30 Pak Yus, ya. Iya Pak. Mudah-mudahan cukup, ya. Iya, mudah-mudahan. Baik, silakan Pak Yus. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 yang berbahagia. Sebagaimana minggu yang lalu kita sudah sampai pada penjelasan Syekh Muhammad Arsad tiba di Kesultanan Banjar. Pada malam ini kita akan melihat dan meninjau tentang bagaimana kedatangan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu sampai di Kesultanan Banjar. Kita memaklumi semua bahwa Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu nama beliau sudah tenar di Batavia. Beliau sudah dikenal oleh Belanda, bahkan oleh gubernur Belanda di Batavia. Sangat memuliakan, sangat menghormati beliau. Disebabkan karena keilmuan dan karamah Syekh Arsad Al-Banjari dan Belanda sendiri yang memberi gelar Tuan Haji Besar. Jadi dapat dibayangkan bagaimana seorang sekaliber Syekh Muhammad Arsad ini mampu beliau menunjukkan bahwa sebagai seorang ulama beliau bisa menunjukkan tentang bagaimana Islam itu bisa dilihat dari berbagai segi, terutama dari segi keilmuan. Kedatangan Syekh Arsad sangat ditunggu di Kesultanan Banjar. Bahkan sudah tersiar kabar dari pedagang-pedagang yang berdagang ke Banjar. Pedagang-pedagang dari Jawa, dari Sunda Kelapa atau dari Batavia yang lebih dahulu sampai ke Banjar itu sudah menyatakan bahwa itu di Batavia itu sangat ramai. Ada seorang ulama yang sangat dihormati oleh gubernur Belanda di Batavia, yakni Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Pada waktu itu mereka mengatakan Walanda, ujar orang Banjar, itu sangat menghormati sekali kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kabar akan datangnya Syekh Arsad juga sudah sampai kepada Sultan Banjar, yang pada waktu itu sudah berganti dari Sultan Hamidullah kepada Sultan Nata Alam atau Sultan Nata Dilaga. Sultan itu tahu disebabkan karena memang pedagang-pedagang Banjar banyak juga yang berdagang sampai ke Jawa, terutama juga ke Batavia, dan juga bangsawan-bangsawan juga ada yang sudah sampai ke sana. Di samping itu juga Walanda sudah menyampaikan tentang kehebatan Syekh Arsad di Batavia. Jadi orang-orang Belanda yang di Banjar ini sudah juga menyampaikan kepada Sultan Banjar, karena pada waktu itu Sultan Nata Dilaga ini berteman baik dengan Belanda. Jadi
orang-orang Belanda yang datang di Martapura itu sudah menyampaikan kepada Sultan bahwa Syekh Arsad sedang menuju ke Martapura atau negeri Banjar dan sangat dihormati oleh gubernur di sana. Karena mengetahui akan datangnya Syekh Muhammad Arsad, maka Sultan itu memerintahkan anak buah Sidin untuk membawa jukung besar ke Muhara Banjar. Sekira-kira wayah ini di sekitar di depan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, itu bandarnya, yang sekarang menjadi rame. Itu setiap Sabtu sore ada pasar terapung di situ. Karena memang di zaman Kesultanan Banjar dan di zaman Benteng Tatas di tempat itu adalah pelabuhan yang sangat ramai. Bahkan dijelaskan dalam sehari itu ada ribuan perahu-perahu layar di situ jumlahnya. Kemudian Sultan menitahkan kepada para punggawa, kepada para pegawai untuk menata bandar niaga di Muara Tambangan Kampung Melayu Martapura itu, menata istana sebaik-baiknya. Karena Sultan Banjar sangat senang akan datangnya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Sultan sudah tahu tentang kedudukan dan posisi Syekh Arsad, bahwa beliau itu adalah anak angkat Sultan Hamidullah dan orang yang dimuliakan Belanda dengan gelar Sultan Haji Besar. Sultan mengumumkan kepada rakyat akan datangnya ulama besar dari Mekah. Bahkan rakyat mendengar dan menyambut dengan penuh sukacita. Apalagi raja itu melalui punggawanya menggunakan perahu mengumumkan, wahai rakyat Banjar, ini di sungai-sungai ini, wahai rakyat Banjar, berbondong-bondong dan beramai-ramailah kita bersama menyambut kedatangan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari di Bandar Muara Tambangan atau di Pelabuhan Muara Tambangan Martapura. Begitu juga keluarga Syekh Arsad di Lugabang, Istanbul, itu sangat senang, sangat suka. Istana Banjar dihiasi dengan umbul-umbul, bendera-bendera, janur kuning. Kembang-kembang bersusun dengan segala macam jambangannya, ditata rapi. Termasuk juga kembang mayang dengan harumnya semerbak, ditata sedemikian rupa di kawasan pelabuhan sampai ke istana. Lampu-lampu istana dipasang, lampu-lampu tanglong, lampion disiapkan. Begitu juga alat-alat kesenian. Semuanya para seniman itu dilebatkan menyambut seorang ulama yang di Mekah 30 tahun, di Madinah 5 tahun, jadi 35 tahun. Kebetulan beliau juga adalah anak angkatnya Sultan Banjar. Jadi itu orang ruas bersampuk buku. Nah, siapakah yang paling berbahagia tetapi juga paling serba salah? Pasti bini Sidin, istri Sidin yang bernama Puan Bajut. Nyenengaran bini-bini ini bila menyambut laki ni lawas kada datang tu macam-macamnya. Kadang-kadang baju apalah aku, pupur apalah aku. Nengaran menyambut laki hendak datang, lawas benar sudah kada berdapat. Kekamban apa nih aku nih? Ya, kamban hijau, kamban habang kah? Sidin kemudian memutuskan memakai baju habang. Wah, baju habang itu tandanya tuh Sidin luar biasa gembira, sangat bahagia dan sangat senang, dan juga supaya nyaman di Pinandui. Itu bang. Badibar-dibar jantung Puan Bajut ni bini Sidin. Takibar semangat Sidin nak kaya apa jua lakiku ini lawas bandar kada datang nih. Lawas bandar kada sintamuan. 35 tahun kada bertamu. Jadi Puan Bajut ini nengaran bini-bini lah. Berpengalaman pulang lalu Sidin bapupur, bagincu, bacalak, berminyak harum, supaya Syekh Muhammad Arsad ini, laki Sidin ini, suami Sidin itu senang
menemui Sidin. Memang macam itulah, apalagi lawas kena berdapat. Kapal si Arsat sampai di Muara Banjar. Jadi kapal itu setelah di Batavia, kemudian terus menyeberang Laut Jawa, sampai kemudian di Muara Banjar. Nah, di depan Masjid Raya Sabil Muhtadin sekarang. Lalu Sidin di situ berganti dengan perahu besar yang sudah disiapkan oleh Sultan Banjar. Dan dari Banjarmasin ini, yang sekarang kotanya, kota Banjarmasin, itu Sidin Bajukung sampai ke Kuala Tambangan. Mungkin Sidin singgah Jopang satu mat di Lok Baintan situ, Marasai Soto, barang mungkin di situ. Kannya pasar di Lok Baintan itu. Setelah perahu besar itu sampai di Kuala Tambangan Martapura, Sidin sudah melihat dengan keadaan Sultan Banjar berdiri dengan berpakaian adat, berpakaian sebagai seorang Raja Banjar, balaung kuning, bajubah kuning, pakai terompah. Sidin juga melihat waktu itu rakyat Sasak berjubel-jubel di Bandar Niaga, di pelabuhan Muara Tambangan. Semua ingin menyaksikan, semua ingin memandang, semua ingin menyambut ulama besar yang sudah 35 tahun di negeri Mekah dan Madinah. Pada waktu itu para menteri bersusun rapi, berbaris-baris, sah bandar di hadapan, kemudian panglima berdiri dengan tegapnya. Prajurit-prajurit juga siap siaga. Mereka hendak menghaturkan rasa hormat kepada Syekh Muhammad Arsat Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsat kemudian tiba di Bandar Niaga, Martapura, bersama dengan menantu sekaligus sahabat beliau, yakni Syekh Abdul Wahab Bugis. Syekh Arsat turun dari perahu besar, diiringi oleh Syekh Abdul Wahab Bugis. Nampak wajah Syekh Arsat Al-Banjari sangat berwibawa. Wajah Sidin itu bersinar, bercahaya. Sidin bersorban putih, bagamis putih, dengan jubah berwarna coklat. Syekh Arsat kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan kemudian menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diiringi oleh para panglima dan seluruh rakyat. Rami banar pada waktu itu penyambutan Syekh Muhammad Arsat Al-Banjari. Nah, Sultan Natadilagai sebagai Sultan Banjar mencium tangan Syekh Muhammad Arsat Al-Banjari dan kemudian memeluk Syekh Muhammad Arsat Al-Banjari. Sultan menangis, terseduh-seduh. Kada kuasa Sidin menahan banyu mata, karena Sidin sudah lawas mendengar dan sudah tahu bahwa ada seorang Banjar yang sudah menjadi tuan guru di Mekah dan sudah memiliki ilmu yang sangat banyak, disegani oleh gubernur Walanda di Batavia. Maka tentu Sultan Banjar sangat menaruh hormat kepada Syekh Muhammad Arsat Al-Banjari. Nah, perlu dipahami para pendengar sekalian yang berbahagia, inilah contoh bagaimana umara atau raja memuliakan ulama. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Apalagi ulama yang khawas dengan kedalaman dan kekuasaan ilmu seperti si Muhammad Arsat Al-Banjari. Beliau adalah ulama panutan, ulamanya umat. Kalau seandainya ulama dan umara berakuran, insya-Allah negeri mendapat ampunan Tuhan. Sekali lagi nih ulun sampaikan, jika ulama dan umara berakuran, sependapat, seiring sejalan, seia, sekata, senasib, sepenanggungan, maka suatu negeri itu akan mendapat limpahan ampunan Tuhan, akan mendapat rahmatnya Tuhan. Umara menuruti saran, masukan, nasihat dari ulama. Ulama memberi saran nasihat dengan bijaksana, dengan lemah lembut, berakhlak, dengan tujuan demi kebaikan negeri. Nangaran ulama memang tugasnya menyampaikan nang hak meskipun pahit. Karena nang pahit itu obat.
untuk keutuhan dan kebaikan negeri agar mendapat ridanya Allah. Tetapi tentu penyampaiannya dengan bijaksana, dengan lemah lembut. Wahai paduka raja, wahai paduka sultan, bagaimana kalau kita sama-sama berdoa? Bagaimana kalau kita sama-sama agar negeri kita ini melimpahkan rahmat dengan kita memuliakan kitab suci Al-Quran, mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sultan mendengar suara yang lemah lembut, sultan itu kemudian akan menerimanya. Dan kalau perlu berduaan aja lawan sultan itu, jangan di tengah orang banyak. Nah, itu memang adab seorang ulama di zaman dahulu, kalau memberi nasihat kepada penguasa, itu sidin berduaan aja. Nah, itulah di zaman dahulu. Sampai wah ini memang masih banyak demikian. Bahkan memang ada pemimpin atau umara itu yang mendatangi tuan guru ke rumah malam-malam, bertakun minta pendapat lawan tuan guru. Biasanya ada yang datang ke Martapura itu, kisah-kisah orang bang nih, bertakun, tuan guru ini ada masalah kayak ini, kayak apa menurut pian. Lalu tuan guru menyampaikan dengan lembut kayak ini yang bagusnya. Nah macam itu pang, sebagian di antaranya ta. Kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat sambutan yang begitu hangat, begitu meriah. Syekh Arsyad tersenyum dengan haru, berlinang jua baju mata sidin, berdoa dalam hati sidin yang melihat rakyat sing banyakan. Kemudian panglima, raja, para menteri menyambut sidin, lalu dalam hati sidin ini berdoa. Kira-kira pasti kayak itu, apalagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini ulama nang arif bijaksana. Ya Allah, ujar sidin, semua kemuliaan ini adalah milikmu dan bukan milikku. Maka muliakanlah Kesultanan Banjar ini ya Allah. Beri hujan rahmat pada rakyat Banjar ini ya Allah, agar menjadi umat yang unggul, umat yang bersatu padu, umat yang mendapat ridhamu ya Allah. Umat yang mau mendengar apa yang menjadi nasihat para ulamanya. Begitu kira-kira itu doa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian musik japin mengalun merdu, kurung-kurung ikut dimainkan, rebana dinyanyikan. Syekh Arsyad Al-Banjari disambut dengan payung kembang, diiringi dengan hadrah dan salawat badar. Jadi pada waktu itu tetap orang-orang Banjar apabila menyambut apalagi para ulama dengan salawat badar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'alin lahida'. Begitulah penyambutan kepada para ulama dan juga termasuk para raja mestinya begitu. Syair Melayu Banjar juga dilantunkan. Jadi pada malam ini aja bang, syair Banjar ini dilantunkan. Waktu Syekh Arsyad datang, syair Melayu Banjar itu dilantunkan juga dengan syair ucapan selamat datang. Kada usah syair, karena namun sudah banyak malam ini mendengar syair. Panglima dan para menteri menangisan berataan menyambut Tuan Haji Besar, karena para menteri ini rindu jua dengan ulama. Ada sentuhan dan getaran syahdu bagi siapa yang bertemu Syekh Arsyad. Semua orang terharu, karena katanya rupa Syekh Arsyad itu, kalau melihat wajah sidin nih, itu orang pasti merasa maras kasihan, pasti ingin terus berdapat lawan sidin. Itu nangaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, waktu itu ada seorang wanita berdiri dengan kaki gemetaran, menggitir batis sidin. Kenapa menggitir? Bukan lantaran kedinginan, bukan juga lantaran kelaparan. Sidin ini menahan nih, hendak buka, hendak berlari sidin menyambut kedatangan suami sidin.
Ingin rasanya Puan Bajut berteriak, "Wahai suamiku, ini aku nah." Tetapi nangaran sidin memang kawa menahan. Jangankan jar sidin nang satu mat nang ini 35 tahun gin aku kawa menahan ni. Waktu itu bini sidin Puan Bajut berbaju merah. Bungas banar. Bengkeng banar. Langkar banar. Cantik banar. Sama aja pang semua orang itu bungas, langkar, bengkeng, tulun cantik. Puan Bajut menatap suami, menatap Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dengan tatapan penuh dengan kerinduan, dengan tatapan penuh kesahduan. Sebagai seorang wanita, hendak jua sidin bermanja. Hendak jua uja orang Banjar tu beulap. Taulah dengan ulap tu sama lor manja. Hendak jua sidin beulap lawan laki ni. Bahasa Martapuranya tu manja itu ulap. Bayangkan selama 35 tahun melalui malam dengan sendiri. Malam-malam sunyi dan penuh sepi dan hampa. Hanya kepada Allah beliau berdoa dan berpasrah. Ya Allah, ya Rasulullah, mudah-mudahan ulun ditamuakan lawan laki ulun. Mudah-mudahan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari laki ulun ya Allah datang dengan selamat. Kemudian Allah mengabulkan doa Puan Bajut. Nah, nang ini contoh perempuan beriman nang soleha, sabar dan tabah menunggu kedatangan laki. Pucuk dicinta ulam tiba. Segala mimpi datang menjelma. Cahaya mata sidin. Suami sidin nang sidin sayangi. Nang sidin tunggu-tunggu. Bulan kelawan tahun. Kemudian datang. Siapa yang tidak bahagia? Betapa besar bahagianya sidin itu. Syekh Arsad Al-Banjari begitu tiba. Setelah menghormati sultan dan birokrat kesultanan, sidin langsung menghampiri bini sidin. Nangaran Syekh Arsad sidin pinando. Masya Allah ujar sidin biniku ini. Kasihan banarinya. Baju habang. Baka kamban putih. Baka kamban habang juga kah pulang Puan Bajut itu. Sidin menangis sejadi-jadinya. Syekh Arsad juga belinang banyu mata sidin. Kada kerasaan banyu mata sidin mengalir. Dan rasa sasak dada sidin menahan rasa haru dan juga rindu. Lalu sidin berbisik perlahan. Kira-kira macam ini nyenaran kisah inilah sedikit kau aja dibumbui. Alhamdulillah wa syukurillah dingai. Ujar sidin kira-kira ni kayak itunya orang Banjar lon bini kayak itu bang. Alhamdulillah wa syukurillah dingai. Kita bertamu pulang. Allah memanjangkan umur kita. Ikam aja dingai nang aku ganang. Nang ganang dingai di benua orang. Di Mekah sana itu. Kada nang lain pang ujar si Arsad. Tentu Puan Bajut himung bandar kasasi Puan sambil menangis. Dan hadirin yang melihat suami istri yang lagi bertangisan itu terdiam, terpana, ikut merasakan keharuan pada saat itu. Sultan pun terdiam, Panglima terhenyak, seakan ikut merasakan kerinduan mereka berdua. Inya kalau orang lagi nang itu, lagi sedang saat seperti itu memang nang lain gin kada diherani. Kalau orang lagi sedang saling lama tidak bertemu. Apa yang dilakukan oleh Syekh Arsad dan Puan Bajut termasuk jihad itu. Jihad yang besar yakni melawan egoisme. Yakni keinginan hawa nafsu diri sendiri. Sidin merelakan Syekh Arsad Al-Banjari menjadi seorang ulama besar dengan menuntut ilmu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan
sekedar sewaktu-waktu saja, tapi untuk kepentingan umat, untuk kepentingan negeri Banjar. Itulah jihad yang luar biasa dari Puan Bajut. Kemudian Syekh Arsad mengajak bini Sidin, anak istri Sidin, yakni Syarifah. Tentu Syarifah ini hanya melihat Abah Sidin, pindah bingung-bingung juga Syarifah ini, oh kayak ini ke abahku. Menangis Syarifah, Syekh Arsad ini langsung membelai anak Sidin. Wahai Syarifah, naklah, ikam naklah. Sabar ikam nakai mahadangi abah. Alhamdulillah nakai ikam anak baiman. Mudah-mudahan nakai ikam menjadi orang yang berguna bagi agama, bagi bangsa, bagi negara ikam nakai. Anak bini Sidin kemudian Sidin bawa ke balairung istana tempat penyambutan. Maka kemudian Syekh Arsad membaca doa selamat. Semua hadirin diberikan santapan. Ada aruh besar, ada pesta pada waktu itu. Semua orang terpana mendengar Syekh Muhammad Arsad berdoa. Doa yang luar biasa dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari sebagai tanda syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam pesta itu Kesultanan Banjar menyembelih puluhan sapi, puluhan kerbau, puluhan kambing, ratusan ayam, ratusan itik dipotong oleh raja untuk menyambut Syekh Arsad ini. Rakyat luar biasa banyaknya, hidangan bermacam-macam. Ada soto Banjar, ada ketupat betumis, macam-macam sarabawadai dalam rangka menyambut kedatangan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, inilah satu contoh bagaimana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari telah sampai ke negeri Banjar di Martapura, kawasan Kuala Tambangan, Kampung Melayu. Martapura, Kabupaten Banjar sekarang. Tetapi ada satu hal, para pendengar sekalian yang berbahagia. Belum lama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari tiba di Kesultanan Banjar, Sidin menghadapi masalah yang cukup rumit. Ini dijelaskan itu oleh Karl Stenbring, seorang peneliti Belanda, dalam bukunya Aspek-Aspek tentang Islam di Indonesia. Itu Stenbring mengatakan peristiwa ini adalah peristiwa yang cukup menghebohkan di Kesultanan Banjar karena ada masalah yang berkaitan dengan fikih. Kita ketahui bersama bahwa Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu sewaktu di Mekah, Sidin sudah menikahkan dengan cara hukum fikih wali mujbir, yakni menikahkan anak Sidin yang bernama Syarifah dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Bahkan Syekh Abdul Wahab Bugis, sahabat Sidin, minantu Sidin itu sudah Sidin bawa bulik ke Banua Banjar. Tetapi apa yang terjadi? Rupanya waktu Syekh Arsad ini sudah menikahkan, waktu itu memang tidak ada hubungan surat gingale apalagi HP. Di dalam perjalanan itulah yang memakan waktu bertahun-tahun, Sidin di dalam pelayaran hendak bulik. Ternyata rupanya Syarifah sudah dikawinkan dengan Utsman. Padahal Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari sudah menikahkan. Maka Syekh Arsad Al-Banjari ini Sidin tahu di dalam hukum Islam, nang pertama-tama, nang paling merestui perkawinan seorang anak perempuan itu adalah abahnya, bapaknya, bukan umahnya. Itu dalam hukum Islam seperti itu. Dan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu sudah menikahkan anak Sidin, Syarifah itu di negeri Mekah dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Akibat masalah ini, karena Syarifah itu sudah menikah dengan Utsman, bahkan sudah memiliki seorang anak, pernikahannya itu di Lukdabang, di kawasan Istanbul, maka kemudian Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari melakukan sebuah hitungan dengan sistem palakiyah. Sidin hitung, Sidin perbandingkan, ujar Sidin, aku menikahkan Syekh Abdul Wahab Bugis itu dengan anakku Syarifah,
pada tanggal ini, bulan ini, dan tahun ini. Coba pang, aku hendak tahu apabila Syarifah itu dinikahkan dengan Utsman. Lalu kemudian ada kompilasi, ada perbandingan waktu, dan ternyata yang lebih dahulu ternyata adalah perkawinan di negeri Mekah. Maka oleh Syekh Arsad ditakuniai, wahai Syarifah, wahai Utsman, kayak apa ini nak? Abah ni nak kayak juga secara bangalih. Karena berdasarkan hukum agama dan hukum fikih, nak kayak ikam ni harus berpisah pang lawan Utsman. Kayak apa ikam Utsman? Nangaran orang zaman bahari patuh lawan kuitan dan patuh dengan ulama. Ujar Utsman, kalau macam itu ulun ikhlas, ulun rida. Ujar Syarifah, ulun pun ikhlas, ulun rida. Karena memang kalau ingin mendapatkan surga, tentu harus melawan perasaan sedikit. Ini berkaitan dengan kasus ini. Bukan kasus yang lain-lain, ini kasus yang dikisahkan yang ini. Nah kemudian, si Abdul Wahab Bugis ditakuni pulang. Wahai si Abdul Wahab Bugis, ikam masih anak lah lo anakku nih. Karena anakku ini sudah bayi si anak, aku ini sudah bercucu sekalinya mendatang nih. Kayak apa ikam? Nangaran si Abdul Wahab Bugis ini, sidin tahu bahwa sidin ini sebagai seorang ulama dan Syarifah itu anak ulama. Jadi sidin tahu juga bibit unggul yang ini kan. Ujar si Abdul Wahab Bugis, kenapa Pak? Aku ikhlas saja. Karena nangaran nang ini ngarannya takdir. Si Abdul Wahab Bugis bersedia juga. Maka kemudian disandingkanlah mereka dan dikawinkan. Meskipun tentu saja Syarifah berpisah dengan Utsman, tapi perpisahan itu pun juga karena Allah dan karena menaati hukum Islam. Maka kemudian selesai sudah masalah itu. Syekh Arsad kemudian, karena beliau ini adalah anak angkat daripada Sultan Banjar, termasuk golongan setiap bangsawan. Pada waktu itu setiap bangsawan Banjar itu diberikan tanah lungguh. Tanah lungguh itu adalah tanah yang sengaja diberikan oleh raja kepada bubuhan raja-raja. Kalau di Jawa itu tanah perdikan. Kalau di Jawa. Nah tanah itu letaknya di kawasan dalam pagar. Jadi mulai sekitar setelah Pasayangan, itu ada sedikit kampung Melayu, nah ada masuk dalam pagar, terus sampai ke Kalampayan. Luas mana itu, termasuk Akar Bergantung, Tangkas. Itu adalah tanah lungguh yang diberikan oleh Sultan Natadilaga kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Tepat di dalam pagar itulah dibangun sidin pusat pendidikan. Nah, berkaitan dengan hal ini, kenapa garang jadi disebut dalam pagar ngarannya? Pada waktu itu kita tahu bersama bahwa tentu di benua ini ramai orang membicarakan tentang adanya seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Tentu pada waktu itu banyak yang mencoba-coba ilmu sidin. Maka kemudian Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari itu membuat halat. Makanya di situ ada sungai alat. Nah, tarusnya itu Kaliukan, Makaliukan lalu Luk Gabang. Nah, sungai alat itu disitulah sidin Maandak Raja. Ngarannya sekitar Istanbul itulah pokoknya. Itu ada ngarannya Bungur Barajah. Nah, Bungur Barajah itu macam-macam barajahnya. Jadi kalau pian ke Kalampayan, itu masuk Kubah Syekh Arsad terus ke belakang. Di sana itu ada satu tempat koleksi daripada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Di situ ada kitab rajah Syekh Arsad Al-Banjari, itu tebalnya itu hampir setengah kilan, mungkin sekitar 15 sampai 20 cm saku tebalnya. Isinya penuh dengan rajah Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari.
Nah, raja itu sebetulnya adalah Raja Asmaul Husna, yakni Raja Lam Jalallah. Nah, ulun lihat di situ. Nah, raja itu diraja Sidin supaya orang yang membawa kajian macam-macam, misalnya nih minyak meminyaknya orang di Banua nang ini banyak benar bisa minyak, misalnya minyak kebal, minyak taguh, minyak nyong-nyong, minyak pengasih, minyak penglaris, segala macam minyak-minyak itu mulai bahari itu dimitoskan, bahkan dalam kenyataannya di kawasan Istanbul bila lewat di situ, itu botol-botol itu pecah, minyaknya terhambur. Jadi istilah orang Banjar itu ruah kajian kadakawa. Nah, itu lantaran bungur baraja. Makanya kalau orang madakan berfungsilah lagi kalau sudah sampai ke Matapura. Ujar itu memang banyak kada berfungsi juga. Kalau hal sifatnya ilmu yang istidrat begitu. Dengan adanya raja dan juga tentu dengan kealiman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Sidin itu pernah diserang di bulan Safar. Ternyata waktu orang menyerang itu, pagar Sidin, orang-orang melihat penjahat yang ingin melakukan satu kerusakan di kawasan kampung dalam pagar itu, melihat ada pagar setinggi gunung. Jadi kampung itu kadakawa dimasuki. Makanya kemudian kampung dalam pagar itu terkenal sampai sekarang disebabkan karena keulamaan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan juga tradisi keulamaan sampai hari ini dengan berbagai macam ilmu yang mereka miliki. Semuanya itu adalah rata-rata juriatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bahkan juga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu diuji coba dengan ilmu parang maya. Ilmu parang maya ini adalah ilmu penyerangan dengan jarak jauh, dan parang maya itu pun kada sanggup melawan ilmunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Inilah suatu keniscayaan yang harus kita pahami, bahwa yang namanya seorang ulama memang harus menguasai berbagai macam ilmu, bukan hanya sekedar ilmu zahiriah semata, tetapi tentu juga ilmu ketuhanan. Tetapi memang juga kalau orang itu betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Rasulullah dengan segala syafaatnya, maka tentu orang tersebut dan kampung tersebut mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada Tuhan yang patut dipuji dan maha melindungi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya lah kita bersandar, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita berserah diri. Itulah kira-kira watak dan kepribadian ulama baik zaman dahulu dan zaman sekarang ini. Itulah yang bisa ulun jelaskan. Mudah-mudahan kiranya bisa dipahami apa yang ulun sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yus tentang pemaparannya pada malam ini. Mudah-mudahan para pendengar dan sanak kita semuanya lebih memahami, dan setiap hari Rabu maupun Kamis kita semakin bertambah pengetahuan tentang sejarah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan sanak perompak sahabatatan, demikian tadi acara Bersair Melayu Banjar sekaligus pemaparan dari Bapak Yusrani Nur. Mudah-mudahan ini akan menambah pengetahuan kita, juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara dahulu dengan harapan jumpa lagi hari Rabu yang akan datang.